Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Halo anak-anak sekalian. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ketika berada di rumah. Dan ingat selalu tetap menjaga protokol kesehatan dengan cara selalu mencuci tangan baik sebelum maupun sesudah melakukan aktivitas. Dan jangan lupa menggunakan masker ketika berada di luar rumah, dan yang paling penting adalah menjaga jarak ketika berada di keramaian. Anak-anak sekalian, masih ingatkah kalian pelajaran sebelumnya tentang ini? Ya, materi tentang hukum Ohm. Masih ingatkah apa itu bunyi hukum Ohm? Benar sekali. Hukum Ohm berbunyi, kuat arus listrik selalu sebanding dengan besarnya tegangan listrik pada suatu rangkaian, serta berbanding terbalik terhadap hambatan pada rangkaian tersebut. Sebagai contoh, apabila kita memiliki tegangan sebesar 60 volt dan hambatan sebesar 60 ohm, maka dengan menggunakan rumus hukum Ohm, I sama dengan V per R, kita akan memperoleh besar kuat arus listriknya sebesar 1 ampere. Namun kali ini anak-anak sekalian, kita tidak akan mempelajari tentang hukum Ohm lagi, tetapi kita akan mempelajari materi selanjutnya. Penasaran bukan? Maka pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang materi rangkaian hambatan dan juga hukum Kirchhoff. Pada materi kali ini tentunya kita mempunyai tujuan dalam mempelajari hambatan-hambatan dalam rangkaian listrik dan juga hukum Kirchhoff. Yang pertama adalah siswa mampu menentukan arus dan tegangan pada rangkaian seri dan paralel. Kemudian tentunya siswa mampu memahami tentang hukum Kirchhoff. Baik anak-anak sekalian, hambatan pada suatu rangkaian selalu bisa dirangkai dengan beberapa rangkaian. Yang pertama ada rangkaian seri, yang kedua ada rangkaian paralel. Nah, apa ya itu rangkaian seri? Rangkaian seri merupakan beberapa hambatan yang dirangkai secara seri. Seperti pada gambar ada 1, 2, 3 hambatan. Nah, kita anggap saja R1, R2, dan R3. Berapa total nilai hambatannya? Maka bisa kita cari dengan menggunakan R total sama dengan R1 tambah R2 tambah R3. Atau R total ini bisa kita ganti dengan rumusnya dengan RS sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Contoh soal. Nah, pada soal kali ini bisa dilihat ada rangkaian 3 buah hambatan. R1 bernilai 1 ohm, R2 bernilai 2 ohm, dan R3 bernilai 3 ohm. Seperti biasanya, ketika kita menghadapi suatu soal atau permasalahan, kita harus membuat dahulu diketahui, yaitu R1 sama dengan 1 ohm, R2 sama dengan 2 ohm, dan R3 sama dengan 3 ohm. Lalu, apa yang ditanya? Yang ditanya ternyata adalah RS atau R total dari hambatan rangkaian tersebut. Nah, kemudian baru kita menggunakan penyelesaian, menggunakan rumus yang sudah kita ketahui tadi. RS sama dengan R1 tambah R2 ditambah R3. Kemudian kita masukkan R1 dengan 1 ohm, R2 dengan 2 ohm, dan R3 dengan 3 ohm. 1 ditambah 2 ditambah 3
sama dengan 6. Maka R totalnya menjadi 6 ohm. Atau RS-nya sama dengan 6 ohm. Nah, yang kedua adalah rangkaian paralel. Berbeda dengan rangkaian seri, rangkaian paralel berbentuk seperti ini. Ya, paralel ke bawah ada R1, R2, dan R3. Dari rangkaian ini, maka R totalnya adalah 1/R total sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3. Atau kita rubah menjadi 1/RP karena paralel, kemudian sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3. Kita lihat sebuah contoh. Ada sebuah rangkaian R1 bernilai 1 ohm, R2 bernilai 2 ohm, R3 bernilai 3 ohm. Seperti biasa diketahui adalah R1 1 ohm, R2 2 ohm, dan R3 3 ohm. Yang ditanya adalah R total paralelnya. Dengan menggunakan persamaan 1/R total atau 1/R paralel sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3. Sama dengan, kita ganti R1 dengan 1 ohm, R2-nya dengan 2 ohm, dan R3-nya dengan 3 ohm. Nah, setelah itu, karena 1/1 itu 1, 1/2 artinya setengah, 1/3 adalah 1/3. Karena di bawahnya sama berbeda, maka langkah awal adalah kita samakan penyebutnya, yaitu angka yang di bawah. Dari 1, 2, dan 3, berapakah penyebut yang bisa sama dibagi? Ya, benar. Penyebutnya adalah 6. Berarti 6/6 tambah 3/6 ditambah 2/6. Nah, buat panjang per, tulis penyebutnya 6, di atas jumlahkan semua. 6 ditambah 3 ditambah 2, berarti 11. 11/6. 1/RP sama dengan 11/6. Berarti RP sama dengan 6/11 ohm. Demikian contoh untuk hambatan seri maupun hambatan yang tersusun paralel. Lalu bagaimana jika hambatan ini tersusun seri dan paralel? Contohnya sebagai berikut. Ada hambatan 1, 2, 3, 4. Pertama R1, kemudian paralel R2 dan R3, kemudian ada R4 di seri. R2 dan 3 paralel, maka kita kerjakan dahulu yang paralel. R1 1, R2 2 ohm, R3 sama dengan 3 ohm, R4 sama dengan 4 ohm. R2 dengan R3 paralel, maka kita gunakan 1/RP sama dengan 1/2 ditambah 1/3. Sama seperti contoh tadi, penyebutnya kita rubah menjadi 6, menjadi 3/6 ditambah 2/6. Yang atasnya dijumlahkan, 3 tambah 2 sama dengan 5, menjadi 5/6. Sehingga RP-nya sama dengan 6/5. Dibalik saja angkanya, maka RP 6/5 ohm. Setelah dapat, berarti sudah menjadi 3 hambatan yang tersusun secara seri, R1, R paralel, dan R4. Maka jumlahkan 1 ohm ditambah 6/5 ohm ditambah 4 menjadi 6/5 ohm atau 1/5 ohm.
Baik Anda sekalian, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah hukum Kirchhoff 1, yang kedua adalah hukum Kirchhoff kedua. Kita bahas satu persatu. Hukum Kirchhoff 1. Kita bahas satu persatu. Hukum Kirchhoff pertama berbunyi, arus total yang masuk melalui suatu titik percabangan besarnya sama dengan arus total yang keluar dari cabang tersebut. Contohnya I1 seperti gambar berikut, I1, I2, dan I3. Yang bercabang di sebelah kiri adalah I1, sebelah kanan adalah I1 dan I2. I1 bernilai 1 ampere, I2 bernilai 2 ampere. Berapa I3? Nah, sesuai dengan hukumnya tadi, bahwa I1 I1, I2, dan 3. Sesuai hukumnya berarti I1 sama dengan I2 ditambah I3. Contoh sederhana. Perhatikan gambar berikut. I1 bernilai 1 ampere. I2 bernilai 0,5 ampere. Berapakah nilai I3? Ya, benar sekali. Kita gunakan seperti biasanya, diketahui adalah I1 yang masuk sama dengan 1 ampere, yang keluar I2 bernilai 0,5 ampere, dan I3 yang ditanya. Penyelesaiannya adalah I1 sama dengan I2 ditambah I3. Pindah ruaskan menjadi I3 sama dengan I1 dikurang I2. 1 dikurang 0,5 sama dengan 0,5 ampere. Mudah bukan? Nah, yang paling susah adalah ketika sudah banyak. Kita contohkan. Seperti gambar berikut. Ada dua arus yang masuk, yaitu I1 dan I2. Ada I3, I4, dan I5 yang keluar. Nah, jika contohnya seperti ini, berapakah nilainya? Ini sebagai PR di rumah. Baik, untuk hukum Kirchhoff yang kedua. Baik Ananda sekalian, sekarang kita masuki hukum Kirchhoff yang kedua. Nah, hukum Kirchhoff kedua berbunyi, total beda potensial pada suatu rangkaian tertutup jumlahnya adalah 0. Perhatikan gambar. Nah, pada gambar ini ada E1 dan E2. Tegangan pertama lebih kecil dari tegangan kedua, maka kita mengikuti dengan tegangan yang kedua. E1 arahnya ke kanan menuju ke titik B, naik ke titik C, itu ada hambatan. C ke D ada hambatan lagi. Kemudian setelah hambatan ada tegangan, dan berikutnya ada hambatan lagi. Nah, dari sini berarti E1 tambah I1R1 tambah I2R2 dikurang, karena arahnya berlawanan antara E1 dengan E2, maka menjadi kurang E2 ditambah I3R3. Nah, itulah bunyi hukum, salah satu contoh dari. Nah, itulah tadi salah satu contoh dari hukum Kirchhoff yang kedua. Penasaran bukan untuk selanjutnya?
Nah, jika penasaran, kita akan melanjutkan pada pertemuan berikutnya tentang hukum Kirchhoff kedua. Kenapa kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya? Karena ini butuh pemahaman yang lebih dalam lagi. Baiklah Anda sekalian, demikianlah materi kita pada kesempatan kali ini, di mana bisa kita simpulkan bahwasannya hambatan bisa tersusun secara seri maupun tersusun secara paralel, atau bahkan bisa tersusun secara paralel dan seri atau seri paralel. Selain itu, kita juga telah mempelajari hukum Kirchhoff, yaitu bunyi hukum Kirchhoff pertama adalah kuat arus yang masuk pada suatu percabangan akan sama totalnya dengan kuat arus yang keluar pada percabangan. Dan yang terakhir, hukum Kirchhoff kedua berbunyi total beda potensial atau tegangan pada suatu rangkaian tertutup itu selalu nol. Nah, demikianlah. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan pada kolom komentar di video ini, atau kalian bisa menghubungi atau mengunjungi blog pribadi Bapak yang ada di bawah ini. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.